Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Zaida. Di sini saya akan mereview kembali materi pada pelatihan fasilitator di hari pertama. Ada 4 materi. Yang pertama itu profil, sarana, dan kode etik fasilitator. Pengertian fasilitator sendiri yaitu orang yang dapat mengubah pola pikir menjadi lebih luas dan mengembangkan pemahaman, meningkatkan pemahaman orang yang tidak tahu menjadi tahu. Dengan cara apa? Mengontrol prosesnya, terus menciptakan diskusi dengan cara menciptakan ruangan menjadi aktif, inovatif dan komunikatif, dan bisa memecahkan masalah serta menyimpulkan masalah tersebut. Peran fasilitator sendiri itu apa aja sih? Yang pertama, dapat meningkatkan pemahaman Tribakti PMR. Yang kedua, melibatkan dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, itu ada memberikan peluang untuk audiens bertanya ya, atau menyanggah seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih syarat-syaratnya ya untuk menjadi fasilitator? Syarat-syaratnya yang pertama ada minat. Siapa aja sih yang bisa menjadi fasilitator? Ya, pertama ada TSR, KSR yang berminat dan dapat membina dan mengembangkan remaja serta pelatihan. Nah, yang kedua syaratnya itu paham manajemen PMR. Yang ketiga, kreatif, inovatif, dan komunikatif terhadap pembelajaran. Yang keempat yaitu ikut pelatihan fasilitator. Nah, menjadi fasilitator sendiri kita harus memiliki 5 keterampilan. Apa aja 5 keterampilan itu? Kapasitasnya kita pada materi dan persiapannya seperti apa? Itu yang pertama. Yang kedua, itu kapasitas kita menjadi semangat kita dan komitmen kita untuk menjadi fasilitator. Yang ketiga mengelola dan proses lingkungan dalam pembelajarannya seperti apa. Nah, yang keempat, pemahaman terhadap pembelajaran kita. Sebelum kita ke depan menjadi fasilitator atau maju, kita harus paham pembelajaran yang akan kita sampaikan. Dan yang ketiga, bahasa kita, cara kita menyampaikan kita dan perorganisasiannya. Apa sih tujuan kita? Ya, programnya apa aja sih itu ya. Terus selanjutnya itu ada kode etik fasilitator. Apa sih? Salah satunya itu ada penyalahgunaan lambang ya. Penyalahgunaan lambang itu atau sarana atributnya ya, disalahgunakan biasanya memanfaatkan atribut untuk masuk ke konser padahal tidak bertugas, terus juga memanfaatkan fasilitas untuk berpergian bersama pasangan seperti itu. Terus menjaga nama baik gerakan di sekolah ataupun di masyarakat. Yang ketiga, larangan keuntungan material, itu tidak boleh, dan menjunjung tinggi prinsip dasar gerakan ya. Komitmen pada Tribakti PMR. Nah, selanjutnya itu ada materi yang kedua, ada siklus manajemen PMR. Siklus manajemen PMR, evaluasi dan laporannya. Nah, siklus manajemen PMR itu sendiri itu ada beberapa. Yang pertama itu ada perekrutan, pelatihan, pengamalan Tribakti, penghargaan, terus ada juga monitoring dan evaluasinya. Tujuannya apa sih? Untuk mengembangkan karakter kepalang-merahan. Hasil yang diharapkan apa nantinya? Untuk
menjadi untuk mulai itu nanti bisa jadi berleadership, untuk model atau contoh sebayanya. Ada juga untuk yang media untuk bersupportnya, untuk dukungan sebayanya, biasanya itu curhatnya sama yang sebaya kalau sudah media ya. Terus yang ada lagi yang edukator, yaitu pendidik sebaya atau wira itu. Selanjutnya itu ada cakupan kegiatan Tribakti. Tribakti itu apa aja? Tribakti itu ada 3 ya. Pertama itu meningkatkan keterampilan hidup sehat. Yang kedua itu berkarya dan berbakti pada masyarakat atau di masyarakat. Yang ketiga mempererat persahabatan nasional dan internasional. Selanjutnya untuk evaluasinya itu biasanya menggunakan pendekatan pendidikan remaja sebaya atau PRS ya. Itu kalau untuk laporan selanjutnya ini untuk laporannya kita yang saya tahu itu membuat review, salah satunya membuat rencana MONEF di tahap pelatihan, seperti contohnya seperti pelatihan kesiapsiagaan bencana di sekolah, apa aja sih nanti yang kita persiapkan. Terus nanti laporannya itu isinya di sekolah mana, apa jadi persiapkannya, metode kegiatannya apa, seperti itu. Terus yang ketiga ada materi struktur dan pembentukan PMR. Strukturnya apa aja sih untuk membentuk unit PMR ya? Pembentukan PMR itu apa aja? Yang pertama koordinasi ke sekolah dulu ya. Unit sekolah strukturnya itu ada sekolah, terus kepengurusannya itu ada kepala sekolah, dan pembinanya itu adalah guru-guru dan ketua wakil serta sekretaris bendahara lainnya. Terus untuk perekrutannya itu tujuannya untuk apa sih perekrutan PMR itu? Nah, perekrutannya itu untuk meningkatkan jumlah anggota dan kelompok PMR dengan menggunakan promosi. Apa aja sih promosinya? Nah, promosinya itu ada banyak ya. Promosinya itu ada wawancara, ada bisa juga dengan pameran ya, dengan poster-poster itu bisa ya. Terus untuk sasarannya sih mula, madya, dan wira itu bisa seperti itu. Sekian mungkin dari saya untuk mereview materi hari ini. Dari pertama, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.